Udah. Nyaut. Apa nih? Nyamuk. Nyamuk. Udah. Kan enggak keluar lagi. Dah mana? Share mana? Bukan biar saya sekarang namanya Share. Caranya Itu mor. Hah, ini? Mor. More. kalau yang putih kan berapa? Atas. Itu kan bukan mantap sini. Ini. Itu mana sih? Iya, Ada. Ini Pak ada. Kayaknya di sini. Orang ada. Blacknya aja. Blacknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kajian dengan berdasarkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau memperhatikan apa yang telah engkau lakukan untuk hari esok yang lebih baik. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan kajian kita hari ini adalah persiapan untuk esok. Jadi kalau hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, berarti kita termasuk orang yang teruntung. Jadi hari ini kita sama dengan kemarin, termasuk orang yang merugi. Hari ini lebih buruk dari kemarin, termasuk orang yang tidak mendapatkan apa-apa, tapi adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi jangan sampai pasal-pasal yang 3 itu kita abaikan. Jadi orang yang merugi adalah orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang aniaya, orang yang lebih buruk dari kemarin itu adalah orang yang tidak ada nilainya dalam kehidupan saya. Jadi pada Nabi besar Muhammad SAW kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau dengan suri teladan yang diberikan kepada umatnya agar selalu istiqomah dalam mengikuti aturan Allah, baik dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun. Ya, diuji dengan berbagai macam ujian,
kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan orang tua, dan juga yatim. Pernah anak menjadi anak yatim, pernah menjadi anak asuh, anak angkat, dan semuanya itu sudah ada di dalam diri Allah Taala. Dan yang menerima wahyu dari Allah sampai akhir hayatnya, dia tetap berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul, agar tidak menjadi manusia yang merugi, manusia yang tidak menzalimi dirinya sendiri. Nah, jadi orang yang mengorbankan dirinya sendiri adalah tidak peduli terhadap perintah dan larangan Allah. Nah, ini kita lihat, kita baca. Silakan kita baca. Oke ini aja. Udah deketan ya? Berbeda pendapat yang tidak islami yang menghasilkan murka dan azab Allah. Dari dalamnya pada luarnya dulu deh. Berbeda pendapat. Ada fitnah, dengki, benci, prasangka, egois, sombong, sama iri. Fitnah, contohnya berselisih, bertengkar. Nafsu amarah. Benci, kerusuhan, kacau balau. Prasangka, bermusuhan, perang. Egois, sengsara, merana. Sombong, berbuat keji dan mungkar. Iri, merusak, membunuh. Ya, kalau kita perhatikan, ya, berbeda pendapat yang tidak islami. Ini beda pendapat yang tidak islami, yang menghasilkan murka dan azab Allah. Jadi berbeda pendapat tentang misalnya ya, dari mana sudut mana kita mulai dari dengki. Orang berbeda pendapat tentang kedengkian. Itu lebih banyak dia cenderung pada hawa nafsu. Jadi kalau orang-orang itu segala sesuatu, ya pasti bila pendapat itu yang dengan murka Allah dan dia akan azab. Kalau beliau pendapat dengan datangnya maka kerusuhan dan sobalau. Nah, ini kalau ada kebencian dalam masyarakat itu akan terjadi buah kerusuhan, akan kacau balau, tidak tawaran. Beda pendapat dengan prasangka, orang berprasangka saja. Setelah bermusuhan, pasti dia berperang. Nah, jadi terjadi tawuran mana-mana. Ini kena prasangka. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan dalam masyarakat itu berprasangka jelek kepada orang lain, pastilah ada kerusuhan dan perang terhadap kelompok A dan B. Beda pendapat dengan egois. Nah, ya kan kalau egois dia pasti sengsara dan perang. Orang ego dalam hidupnya, dia tidak menerima pendapat orang lain. Pasti dia akan sengsara dan berat. Beda pendapat dengan kesombongan, ya berarti dia berbuat keji dan mungkar. Jadi kalau orang sombong itu buat selalu keji dan mungkar. Kemudian berbeda pendapat tentang iri. Nah, itu pasti merusak. Ya, kalau merusak artinya bisa membunuh. Nah, ini kalau iri, misalnya seperti terjadinya Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, seorang lawyer
ditembak mukanya karena dia adalah membela entah siapa yang dibelanya, entah orang yang musuh dia atau sebenarnya, kan dia ditembak. Baru-baru ini saya perhatikan kenapa dia menembak, siapa yang menembak, pasti ada orang yang iri terhadap dia, apakah saudaranya, apakah lawan yang diadili atau bagaimana, dia ditembak. Berbeda pendapat dengan fitnah, ya kan? Dengan fitnah, kalau berfitnah. Jadi berselisih dan bertengkar. Kalau fitnah itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan, itu namanya fitnah. Kalau dibawa ke pengadilan tidak ada pembuktiannya, itu fitnah. Akhirnya bertengkar saja, tidak ada ujungnya, ya, sehingga dia bertengkar terus. Nah, itu akhirnya orang fitnah. Jadi kalau orang memfitnah itu tidak berdasar, ya inilah masalah. Kita lanjut. Ya, belajar. Ini pakai. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya dan niat ingin mendapat ridha Allah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi sesuai dengan diagram yang tadi, beda pendapat punya, tergantung pada niatnya. Kemana niat? Kalau niatnya adalah kebencian atau niatnya fitnah, itu tergantung pada niat. Jadi niat itu tidak ada di dalam hati manusia itu sendiri, tidak bisa diungkapkan. Kalau lebih banyak dia misalnya berniat untuk apa? Berniat ingin mendapatkan ridha Allah di dalam surat 2 ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Nah, di antara manusia ini ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun pada hamba-hambanya. Nah, jadi orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah, pasti dia punya ilmu pengetahuan, ya, wawasan pengetahuannya tentang Al-Quran pasti tinggi, luas, pasti dalam. Kalau mencari keridhaan Allah, dan lebih banyak dia mengalah, dan dia tidak banyak benci, pelit, dan sombong. Ini mencari ridha Allah. Jadi ada pula di antara manusia yang mengorbankan dirinya bukan mencari keridhaan Allah, yang mencari untuk kepentingan hawa nafsunya. Nah, ini beda juga. Kalau mencari kepentingan hawa nafsunya, tuannya hawa nafsunya. Dia tidak peduli terhadap hukum-hukum masyarakat, tidak perlu hukum negara, tidak perlu undang-undang, dan dia akan merubah semua undang-undang itu sesuai dengan kepentingan pribadinya, keluarganya, dan prodinya. Nah, ini orang yang mengorbankan dirinya. Yang penting dia menang, yang penting dia mendapatkan sesuatu apa yang diinginkannya. Ini orang yang bertukar kawan nafsunya. Nah, seperti aja 10 tahun terakhir ini kita dipimpin oleh Mulyono, semuanya itu adalah lebih banyak mencari kepentingan dirinya dan keluarganya, tidak mementingkan untuk kepentingan masyarakat dan bangsanya. Nah, jadi banyak masalah yang terjadi setelah
pasca kepemimpinan si Mulyono ini kekacauan terjadi fitnah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Mahkamah Konstitusi dibohongi, pembohong, menipu, ini masalah karena dia tidak mencari keridhaan Allah. Ini akibatnya dia mengorbankan dirinya untuk mencari kepentingan hawa nafsunya, dan dia berlaga dengan masyarakat, menipu, menzalimi, membunuh. Ini yang terjadi akibat dari mencari bertuhan ke hawa nafsunya itu, dan dia tidak menggunakan akalnya, tidak peduli terhadap ayat-ayat Allah, tidak peduli terhadap peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran itu, bahwa kerjaan dia itu semuanya adalah untuk mengumbar hawa nafsunya. Inilah namanya orang yang mengorbankan dirinya. Setelah selesai dia bertugas, apa yang terjadi? Apa yang dipanen oleh dia? Terjadi fitnah, terjadi kebohongan di instansi masyarakat apapun. Perubahan apa saja yang terjadi dalam masyarakat dirubah kemudian. Akhirnya terjadilah kekacauan itulah yang disebut dengan tadi adanya kedengkian, kebencian, pelit, pikir, dan sombong. Nah, dan Allah Maha Penyantun pada hamba. Nah, ini tergantung niatnya. Manusia itu niatnya mau mendapat ridha Allah apa tidak. Kalau untuk niatnya untuk mencari ridha Allah, pasti dia tidak sombong, tidak pelit, tidak pikir, tidak membangga-banggakan diri, tidak mementingkan kelompoknya dan krono. Catat. Surat ke-11 ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta bertanggungjawabnya. Ya, di surat 17 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta bertanggung jawab. Jadi seperti yang tadi, orang yang menuhankan hawa nafsunya itu yang tidak punya pengetahuan apa-apa, ya kan? Tidak pengetahuan tentang, tidak punya pengetahuan tentang hukum, tidak pengetahuan tentang agama, tidak punya pengetahuan tentang bertata negara yang baik. Dan dia hanya dia ikut-ikutan saja. Nah, kalau kata orang yang licik seperti oligarki untuk menguasai Indonesia, dia ikut. Tidak ada otak sama sekali, tidak pernah mikir sekali bangsa Indonesia itu. Dia tidak punya pengetahuan tentang tujuan yang disampaikan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, bahwa Indonesia itu bertujuan adalah untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Nah, dia membawa penjajah ke Indonesia. Ini akibat dia tidak punya pengetahuan tentang keindonesiaan, Pancasilaan, dan tidak punya pengetahuan tentang Tuhannya sendiri. Dan dia hanya ikut kepada orang yang mau memberikan pengetahuan uang padanya, sogok, misalnya, semuanya dipretelin sama dia di Indonesia. Padahal orang itu bermaksud berniat untuk menjajah Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi satu perah, sehingga orang Indonesia ini akan lumpuh dengan ilmu pengetahuan
dari segi tatanan kehidupan berpendidikan harus dilumpuhkan, beragama dilumpuhkan, dikacaukan semuanya. Supaya orang itu buta terhadap pengetahuan. Akhirnya dia akan menguasai Indonesia. Inilah niat jahat dari oligarki yang dipelihara oleh Sri Mulyono tadi. Nah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sri Mulyono sekarang berhadapan dengan apa yang dilakukannya pada masa lalu. 10 tahun yang lalu dia mengumbar nafsunya, keinginannya untuk menguasai Indonesia dengan hati yang tidak membuta. Ya, yang namanya kuda tuli. Ya, kuda tuli itu tidak mau mendengarkan perintah dari kusirnya. Jadi kusirnya itu, berhenti, tidak ada. Di kuda tuli itu dipegang kakinya, hatinya baru dia berhenti. Tidak dia jalan terus. Nah, inilah Mulyono. Lanjut. Terus proses perilaku manusia diawali dari apa yang dilihat oleh mata, dirasakan oleh hati, apa yang dipikirkan oleh akal, apa yang diperbuat oleh lidah, mulut, tangan, dan kaki, apa yang didapatkan berdasarkan budaya. Prosesnya berulang seperti itu dari mati dan lahir hingga jadi proses perilaku manusia itu ya diawali dari apa yang dilihat. Jadi perilaku manusia itu apa yang dilihatnya, ya kan? Kalau dia melihat bahwa keindahan dari yang dilihatnya itu dia menginginkan keindahan itu, nah, kemudian dilihat, diawali lagi dengan telinganya mendengarkan yang didengarnya, diawali lagi dengan yang dirasakan oleh hatinya. Ini mulai dari situ. Kemudian apa yang didapatkan setelah dilihat, setelah didengar, setelah diapakan bisikan hatinya, apa yang akan dihasilkan, ya kan? Apa yang akan diraihnya, nah itu dia. Kemudian apa yang dipikirkan oleh akalnya, nah itu yang pertanyaan-pertanyaan itu yang akan sering membuat manusia itu melangkahkan kakinya. Dan apa yang diperbuat oleh lidahnya, mulutnya, dan kakinya. Nah, jadi semuanya itu adalah perintah dari organ yang ada, jadi indera kita yang ada. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh akal, dan apa yang didapatkan, yang dihasilkan dan akan diraih. Nah, makanya langkahnya itu mulai dengan lidah, dia ngomong, mulutnya ngomong, tangannya berbuat, kakinya melangkah, sampai dari lahir sampai dia mati. Itu pekerjaannya, itu perilaku manusia itu. Kalau dia tidak dipimpin dengan agama, manusia itu akan terjadilah sesuatu yang tadi, bahwa dia tidak mengikut-ikutan saja, tidak punya pengetahuan, sampai akhirnya dia mati. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah dikirim ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semua. Apa yang dilakukan tadi
mulai dari lahir sampai mati. Nah, di dalam surat 41 ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yuhsaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Dan ingatlah ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Siapa itu musuh-musuh Allah? Yaitu orang yang bertuhan kepada hawa nafsunya tadi, yang tidak menggunakan akalnya, yang tidak menggunakan pikirannya, tidak menggunakan hati dengan baik, makanya dia akan menjadi musuh Allah. Artinya orang-orang itu tidak tahu apa yang diingatkan, apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak tahu perintah dan larangan. Ini menjadi musuh-musuh Allah itu, walaupun dia memeluk agama Islam, tetapi dia bertentangan dengan aturan-aturan Allah, itu menjadi musuh-musuh Allah. Nah, jadi jangan disangka bahwa kita sudah Islam, tetapi tidak cukup itu untuk masuk surga. Tidak, harus punya pengetahuan. Itulah gunanya kita mengaji pagi hari. Ya, masih ada nih yang mau baca apa enggak? Hanan, baca nggak Hanan? Coba Anda bangun. Abang Hanan, baca nggak? Baca nak, baca nak. Suruh kakek baca nak. Ya udah, sampai sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Tadi malam menonton. kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengingat-ingat apa yang kita telah pelajari, yang kita baca. Inilah yang akan menjadi pendamping kita nanti kalau kita sudah nggak ada lagi di dunia ini dan kita sudah di alam kubur. Teman kita itu adalah wawasan pengetahuan kita tentang Al-Quran. Al-Quran itu yang akan mendampingi kita. Teman semua kekayaan yang diberi, anak, istri, suami, kendaraan, rumah, itu semuanya akan ditinggalkan. Yang akan dibawa adalah amal ibadah kita berdasarkan Al-Quran yang kita pelajari sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Susu habis ntar dari susunya. Baca teks kita. Aku belum bisa.